Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membuat cake yang lagi viral, yaitu marmer brownies cake. Tapi karena aku nggak punya loyang sultan, jadi aku menggunakan loyang tulban biasa seperti ini ya teman-teman. Walaupun menggunakan loyang tulban biasa, hasilnya tetap cantik banget kayak gini. Pantesan aja viral ya teman-teman, ternyata cake-nya emang seenak itu, moist banget dan rasanya coklat banget. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan lelehkan terlebih dahulu coklat batang. Siapkan 80 gram coklat batang, kemudian tambahkan minyak sayur 60 ml. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata ya teman-teman. Nah, setelah meleleh dan mencair seperti ini, biarkan di suhu ruang sampai dingin. Kemudian, siapkan bahan keringnya terlebih dahulu, 200 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini akan aku saring atau ayak terlebih dahulu ya teman-teman. 20 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk. Di sini saya menggunakan 1 bungkus susu Denko. Nah, ini untuk bahan keringnya sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian siapkan 10 gram coklat bubuk. Nah, ini aku siapkan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, ini aku membuat Carlo untuk olesan pada loyangnya, karena di sini aku tidak menggunakan loyang sultan, jadi aku harus menggunakan Carlo ini ya teman-teman. Untuk membuat Carlo ini sangat mudah sekali, dan untuk perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Misalnya untuk margarin 1 sendok makan berarti untuk tepung terigu dan minyak sayurnya masing-masing 1 sendok makan. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk Carlo-nya, hanya kita aduk-aduk saja sampai tercampur dengan merata seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita oleskan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 24 cm ya teman-teman. Olesi loyang dengan Carlo. Jangan lupa di bagian dindingnya pun kita olesi ya teman-teman. Nah, ini sudah rata, sudah aku olesi terlebih dahulu dengan Carlo. Dan sisihkan sebentar. Nah, ini sudah saya siapkan margarin. Aku menggunakan margarin Blue Band Cake and Cookie ya teman-teman, sebanyak 270 gram. Tambahkan gula halus sebanyak 200 gram. Dan ini akan kita mixer terlebih dahulu. Mixer sampai warnanya menjadi kuning pucat atau sampai tercampur dengan merata. Oh iya, untuk penggunaan gulanya di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, sudah berubah menjadi kuning pucat dan creamy seperti ini. Selanjutnya siapkan 6 butir kuning telur. Nah, ini kita masukkan secara bertahap untuk kuning telurnya. Saya masukkan 2 terlebih dahulu. Mixer kembali dengan menggunakan speed sedang. Lalu tambahkan kembali untuk kuning telurnya dan lakukan hal yang sama sampai semua kuning telurnya habis. Oh iya, resep cake ini sebenarnya dibuat oleh seorang chef dan memang untuk resepnya ini rahasia ya teman-teman, kecuali untuk orang-orang yang ikut kursusnya. Nah, berhubung cake ini selalu muncul di beranda Instagram aku jadi penasaran ingin mencobanya juga. Dan memang marmer cake ini salah satu cake favorit keluarga ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, setelah semuanya di mixer, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan sebentar. Di wadah lain, siapkan 5 butir putih telur. Tambahkan gula pasir kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman. Tambahkan SP 1/4 sendok makan. Kemudian kita mixer sampai benar-benar kaku ya teman-teman. Oh iya, gunakan speed rendah terlebih dahulu, kemudian kita naikkan ke speed tinggi ya teman-teman.
Nah ini sudah selesai, kira-kira aku mixer selama kurang lebih 8 menitan. Hasilnya seperti ini ya. Nah menurutku ini adonannya sudah pas ya teman-teman. Jika kita tarik berbentuk jambul seperti ini sudah pas. Kembali ke adonan kuning, kita masukkan bahan kering yang sudah diayak tadi. Aduk menggunakan spatula dengan menggunakan metode aduk balik ya teman-teman agar adonannya tidak turun. Nah ini sudah tercampur dengan merata ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk adonan putih telur tadi. Masukkan adonan putih telur secara bertahap ya teman-teman. Nah ini untuk tahap pertama kita aduk terlebih dahulu menggunakan metode aduk balik seperti ini. Nah untuk mengaduknya ini pelan-pelan saja ya teman-teman. Di sini aku percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah kemudian kita masukkan kembali untuk adonan putih telurnya. Begitu seterusnya sampai adonan putih telurnya habis ya teman-teman. Nah kalau aku di sini mengaduknya menjadi 3 tahapan. Nah ini untuk adonan putih telurnya sudah masuk semua dan sudah saya aduk sampai tercampur dengan merata seperti ini. Untuk adonannya kental dan padat seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk adonannya kita ambil. Ini tidak aku timbang ya teman-teman, aku kira-kira saja, aku pisahkan di wadah lain. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan coklat bubuk. Di sini saya menggunakan coklat mix, coklat biasa dan coklat hitam. Tapi jika teman-teman tidak ada coklat hitam, boleh menggunakan coklat biasa saja. Nah hasilnya seperti ini ya, kita sisihkan sebentar. Kita kembali ke loyang tulban yang sudah kita olesi dengan Carlo. Masukkan adonan kuning terlebih dahulu. Ini kita masukkan separuhnya saja ya teman-teman, kemudian kita ratakan. Di lapisan kedua kita beri untuk adonan coklatnya seperti ini. Nah untuk motifnya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman, tidak perlu sama seperti ini. Nah kemudian di lapisan ketiganya kita masukkan kembali adonan kuningnya sampai semuanya habis. Dilanjut dengan adonan coklat di lapisan terakhir. Kemudian kita ratakan terlebih dahulu. Nah setelah tercampur dengan merata, terakhir kita siram dengan menggunakan coklat ganache yang sudah tadi kita buat di awal. Nah ini kita siramkan di atas adonan seperti ini. Oh ya, untuk coklat ganache-nya ini sebaiknya penggunaan minyak sayurnya dikurangi untuk takarannya. Di sini saya menggunakan 60 ml, tapi ternyata untuk hasilnya terlalu encer ya teman-teman. Jadi bisa dikurangi kira-kira sebanyak 30 sampai 40 ml saja. Nah menurutku ini hasilnya jadi kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur. Beri motif dengan menggunakan tusukan sate seperti ini. Untuk motifnya ini boleh bebas ya. Nah sebelumnya sudah saya panaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian masukkan loyangnya ke dalam oven. Panggang dengan menggunakan suhu 170 derajat api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Nah berhubung tadi saya lupa videokan dan ini loyangnya sudah terlanjur terbalik seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian dinding loyangnya sama sekali tidak menempel, hanya tadi ada insiden karena coklat ganache-nya terlalu merembes ke bawah, jadi dia menempel di bagian dasar loyangnya. Jadi hasilnya mengelupas seperti ini, tapi nggak apa-apa ya, selebihnya ini masih oke banget. Sebenarnya kalau nggak kerembesan coklat ganache tadi, ini hasilnya akan lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah langsung aja mau aku potong-potong, kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Dan untuk hasilnya seperti ini, marmer brownies cake-nya sudah jadi. Hasilnya sangat cantik sekali ya teman-teman.
Dan untuk di bagian atasnya ini full brownies ya. Ini pada saat kita potong, ini sangat empuk dan lembut banget ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Dan untuk di bagian dinding loyangnya pun ini sangat bagus sekali. Sama sekali tidak ada yang menempel di loyang ya, kecuali karena tadi kena insiden coklat ganache. Nah, pantasan aja viral ya teman-teman, ternyata rasanya emang seenak itu. Beneran enak banget, super moist dan super nyoklat banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.